Pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, memperingatkan bahwa sistem moneter global saat ini berada di ambang kehancuran seiring lonjakan utang Amerika Serikat yang terus meningkat. Pada 2026, total utang pemerintah AS tercatat menembus 38 triliun dolar Amerika atau setara sekitar 637.393 triliun rupiah, sebuah level yang dinilai berpotensi mengguncang tatanan keuangan global yang telah menopang perekonomian dunia selama puluhan tahun. Peringatan tersebut disampaikan Dalio dalam sejumlah forum internasional, termasuk World Economic Forum, WEF, di Davos. Ia menilai pemerintah Amerika Serikat kini berada dalam dilema besar yang sulit dihindari. Kita sekarang sedang menghadapi runtuhnya tatanan moneter, dan kita dihadapkan pada pilihan yang mengerikan. Apakah mencetak uang atau membiarkan krisis utang terjadi? Ujar Dalio, dikutip dari Watcher Guru, Minggu, 1 Februari 2026. Menurut Dalio, kedua pilihan tersebut sama-sama membawa risiko serius. Mencetak uang dalam jumlah besar berpotensi mendorong inflasi tinggi dan depresiasi nilai mata uang dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, membiarkan krisis utang berkembang tanpa intervensi dapat memicu guncangan sistemik terhadap stabilitas keuangan global. Teori Big Cycle. Dalio menjelaskan situasi saat ini melalui konsep yang ia sebut sebagai Big Cycle, yakni fase akhir dari siklus panjang sistem moneter global. Dalam teori tersebut, periode panjang akumulasi utang, ketimpangan ekonomi, serta kebijakan moneter longgar pada akhirnya akan mencapai titik jenuh. Ia menilai tekanan struktural akibat utang yang terus membesar tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga akan diwariskan ke generasi mendatang. Cucu dan cicit saya yang bahkan belum lahir akan menanggung pembayaran utang ini dalam dolar yang nilainya telah terdepresiasi, kata Dalio. Ia menambahkan bahwa sejarah menunjukkan sistem moneter global selalu mengalami siklus naik dan turun. Ketika beban utang tidak lagi dapat dikelola secara berkelanjutan, perubahan besar hampir tak terelakkan. Dedolarisasi dan peran BRICS. Peringatan Dalio dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya upaya dedolarisasi oleh sejumlah negara berkembang, terutama yang tergabung dalam kelompok BRICS. Rusia dan Cina, misalnya, dilaporkan telah menyelesaikan sekitar 90% transaksi perdagangan bilateral mereka menggunakan mata uang lokal, yakni rubel dan yuan, tanpa melibatkan dolar Amerika Serikat. Selain itu, negara-negara BRICS pada Desember 2025 meluncurkan The Unit, sebuah mata uang penyelesaian digital yang didukung emas dan mata uang nasional negara anggota. Kehadiran instrumen ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Langkah-langkah tersebut mencerminkan pergeseran struktural dalam sistem keuangan global yang telah disiapkan secara bertahap selama bertahun-tahun. Sejumlah analis menilai dedolarisasi bukan lagi wacana jangka panjang, melainkan proses yang sudah berjalan dan sulit dibalikan. Emas sebagai instrumen lindung nilai. Di tengah ketidakpastian tersebut, emas kembali mencuat sebagai aset lindung nilai utama. Data menunjukkan bank-bank sentral dunia secara kolektif membeli lebih dari 1.100 ton emas sepanjang 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya melindungi cadangan devisa dari risiko pelemahan mata uang fiat. Ray Dalio sendiri merekomendasikan agar investor mengalokasikan sekitar 10-15% portofolio mereka pada emas. Kebanyakan orang biasanya tidak memiliki jumlah emas yang memadai dalam portofolionya, ujar Dalio. Negara-negara BRICS secara kolektif kini menguasai lebih dari 6.000 ton cadangan emas, yang sebagian digunakan untuk menopang sistem pembayaran alternatif. Peningkatan minat terhadap emas juga tercermin dari data Google Trends, yang menunjukkan kecemasan publik terhadap pelemahan dolar Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada kuartal terakhir 2025. Harga emas bahkan diproyeksikan mendekati 6.000 dolar Amerika per ons pada pertengahan 2026. Pada 2025, logam mulia tersebut tercatat mengungguli kinerja indeks S&P 500 hingga sekitar 65%, memperkuat posisinya sebagai aset defensif di tengah ketidakpastian global. Dominasi dolar mulai tergerus. Meski demikian, dolar Amerika Serikat hingga kini masih mendominasi sistem keuangan global. Mata uang tersebut mencakup sekitar 89% transaksi valuta asing dunia. Namun, porsinya dalam cadangan devisa bank sentral terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data internasional, pangsa dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa global turun dari 65,3% pada 2016 menjadi sekitar 59,3% pada akhir 2024. Penurunan ini dinilai sebagai sinyal melemahnya dominasi dolar secara bertahap, meski belum tergantikan sepenuhnya. Konvergensi antara lonjakan utang Amerika Serikat, peringatan Dalio, dan percepatan dedolarisasi oleh negara-negara berkembang dinilai menandai perubahan fundamental dalam arsitektur keuangan global.
Para pengamat menilai dunia tengah memasuki fase transisi menuju sistem moneter yang lebih terfragmentasi, dengan peran dolar Amerika Serikat yang tidak lagi sekuat sebelumnya. Perubahan tersebut diperkirakan akan membentuk ulang dinamika ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus menuntut negara dan investor untuk menyesuaikan strategi mereka menghadapi era ketidakpastian moneter yang kian nyata.